Assalamualaikum, welcome back to my channel. Channelnya siapa ini? Channelnya Nila Zaima dong. Kali ini saya ditemenin oleh mahasiswa yang cakep, datang dari Surabaya. Datang langsung dari Surabaya akibat COVID-19. Kali ini kita mau ngomongin topik yang ringan aja kali ya. Ini terkait dengan seputar dunia perkuliahan. Jadi mahasiswa tuh ya kalau dibikin gampang ya gampang, tapi kalau dibikin ribet ya ribet. Iya, tergantung kita sendirinya. Betul. Sih. Dan jadi mahasiswa ini pilihan. Kalian mau milih jadi mahasiswa yang datang kuliah terus habis itu pulang, datang pulang sampai kalian lulus, atau kalian milih jadi mahasiswa yang produktif gitu ya. Dan ini contohnya salah satu mahasiswa yang produktif. Nilainya gimana, Mbak? Nilainya ya kumlot aja sih. Berarti pas ya ini. Iya. Oke, coba dong ceritain dong, pernah nggak sih ngalamin semacam insecure waktu kuliah gitu? Waktu jadi mahasiswa, masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa dong. Semester akhir ini. Semester akhir. Oke, cobain ceritain dong. Insecure tuh aku dari kecil sih insecure dulu itu. Oh iya, kenapa? Dulu aku ya gampang nangis pertama. Terus habis itu sama orang itu kayak gimana ya, kayak takut gitu. Penakut gitu ya. Penakut kayak gitu. Terus habis itu kalau nggak diajak omong duluan, pasti nggak bakalan ngomong kayak gitu. Jadi kalau didiemin ya diem kayak patung gitu ya. Diem kayak gitu. Terus gimana? Waktu masih sekolah dasar ya, paling aku dulu tuh sering jadi bulian kayak gitu sama teman-teman. Sering banget nangis juga. Oke. Gara-gara apa tuh? Apa ya? Pokoknya kan aku anaknya tuh diem gitu ya. Terus kayak nggak pemberani gitu dulu itu. Jadi terus habis itu naiklah ke SMP. Oke. Nah di situ aku udah mulai berani buat ikut organisasi kayak OSIS kayak gitu. Oke, OSIS ya. Nah di situ kan bisa menambah relasi, menambah teman, dan bisa menambah percaya diri kayak gitu. Percaya diriku itu meningkat lagi itu pas aku udah SMA. Itu aku tetap ikut organisasi OSIS lagi. Tapi aku juga ikut organisasi yang namanya Pramuka. Oke, Pramuka. Nah, Pramuka kan temennya semakin banyak juga kayak gitu. Terus habis itu aku juga ikut Pramuka itu nggak mau kalau di sekolah aja. Bahkan aku kalau di sekolah itu kayak pasif gitu organisasinya. Nah, tapi aku ikut organisasinya yang tingkat kabupaten. Oh gitu, berarti bukan tingkat sekolah lagi ya? Bukan tingkat sekolah lagi, karena kalau di tingkat kabupaten kita tuh bisa leluasa gitu sama teman-temannya dan semakin banyak kayak gitu kan. Nah, aku kelas 3 diajakin sama temanku buat ikutan lomba yang namanya model. Lomba model? Semacam kayak model-model. Iya. SMA kelas 3 udah mau keluar aja itu. Nah, tapi lomba modelnya itu kayak duta-duta. Nah, itu duta BKKBN. Itu tahun 2015. Oh, terus menang dong? Ya alhamdulillah aku menang. Ya terus gimana mulai masuk kuliah? Nah, masuk kuliah aku masih biasa sih, cupu kayak gitulah, kan masih maba kan, anak desa terus ke kota, apalagi nggak pernah ke kota terus ke kota, pasti masih cupu-cupunya. Ya ampun, bisa dibayangin dong ya. Kayaknya saya dulu juga gitu deh. Nah habis itu aku tetap sih ikut. Pas waktu itu aku masih sekos sama temanku. Yang ngajakin aku itu ikutan lomba itu. Ya? Jadi kuliahnya kita itu tempatnya sama, fakultasnya sama, cuman program studinya beda kayak gitu. Kita tetap ikutan lomba-lomba kayak gitu, ikutan lomba fashion show atau apa kayak gitu. Cuma beda, kadang dia ikut, aku nggak ikut, aku ikut, dia nggak ikut kayak gitu. Ya gantian lah ya. Iya, sampai aku pernah juga ikut lomba, diajak temanku sih, suruh ikut gitu, tapi temanku nggak ikut, soalnya dia itu masih pemalu kayak gitu. Oke, aku ikutin dan akhirnya aku juga bisa dapetin juara 1. Coba dong duta sosial kayak gitu. Yang udah diikutin itu kontes apa aja coba? Yang pertama tadi BKKBN. Pertama duta BKKBN. Ya, terus yang kedua itu duta sosial. Duta sosial. Terus Putri Aulia. Ya, Putri Aulia. Ya. Itu kan punyanya Ibnu IPPNU sih. Oh ya, oke. Majalah Aulia itu. Baiklah. Terus habis itu model hijab Han 2018. Itu penyelenggaranya siapa? Dari agensi model gitu sih di Surabaya ya. Kayak gitu. Catat ya teman-teman ya. Jadi kamu nggak boleh males cari info untuk pengembangan diri lewat Instagram. Banyak banget. Ya. Terus habis itu aku tuh kayak di model lama-lama kayak
aduh capek ya, capek di uang, capek di Itu kita harus modal juga ya ternyata ya. Kalau ikut model kayak duta-duta itu modalnya banyak banget, gak cuma dikit. Soalnya gini, setiap kali model atau setiap lomba model kayak gitu ya, pasti ada temanya tema. apa gitu. Kayaknya temanya Misalnya apa? kayaknya temanya pink gitu ya. Pink. Jadi kita harus nyari baju yang pink senada kayak apa kayak gitu kan, otomatis kita modal beli baju Iya, kalau belum punya baju kan. betul. Terus habis itu kita Dari atas sampai bawah ya. terus habis itu kita kalau mau lomba itu kan juga bayar. Oh iya, Iya, nggak gratis gitu. nggak ada yang gratis, ada yang bayar juga, tapi kebanyakan itu berbayar. Berbayar. Catat ya, kalau pengen jadi model. Iya. Terus apa lagi? Tapi kalau pengen jadi model yang beneran model nih ya, lebih baik ikutan agensi model kayak gitu. Jadi lebih kamu nanti akan dikembangin bakat kamu. Kok lama-lama aku kayak gini, uangku semakin habis kayak gitu. Nggak nambah, jadi makin habis gitu ya. Kayak gitu, aku nggak Oke. punya tabungan. Oke lah, habis itu aku cari kesibukan kayak ikut IO, Oke. event gitu. organizer, kayak terus habis itu wedding organizer kayak Oke, gitu. itu- Carinya itu ya di Instagram lagi. Instagram lagi. Terus? Nah habis itu aku kan juga semakin lama-lama kan kayak gak ada ya kayak gitu, kayak kerjaan IO atau WO kayak gitu. Oke. Terus habis itu aku itu suka kayak MC. Nah, ini ini- jago nih MC. MC itu aku tuh juga cita-citanya pengen jadi kayak presenter kayak di kayak traveling kayak gitu. Oke. Soalnya kan aku suka traveling. Oke. Nah, habis itu aku kan juga pernah dulu waktu kecil waktu masih SD pernah tuh juara 1 MC. Oh, Iya. Habis itu aku kuliah semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah. Nah, semester 6 itu aku mulai ikut kelas public speaking. Public speaking. Mm-mm. Padahal jurusan kamu Komunikasi. komunikasi ya, Iya. nyambung sih ya, nyambung. Iya, betul. soalnya gini, kalau kita cuma kuliah aja, kuliah kan kebanyakan teori, sedangkan Betul. prakteknya kan dikit. Jadi lebih baik itu cari juga yang di luar, kayak sekolah non formal kayak gitu. Ini kayaknya nih tipe-tipe mahasiswa yang nggak bisa diam hanya di kampus. Iya, Jadi harus ngembangin diri di luar. info aja sih buat teman-teman, pinter-pinter juga kalau ikut kelas public speaking. Jangan sopor, Jangan asal. jangan sopor. Maklum kita orang desa. Iya. Jangan asal ikut-ikutan kelas public speaking ini kayaknya bagus banget nih, elegan nih. Tapi kan kamu belum tahu nanti kamu disalurkan atau enggak. Oh iya betul. Nanti kamu kedepannya kayak apa ya? Kebetulan yang sekolah aku non formal itu dari dosen aku sendiri. Ternyata dosen. Jadi kalian Iya. harus cari link gitu ya. Iya, Melalui cari dosen link juga. Jadi di situ diajarin tuh gimana jadi MC, presenter, pembawa berita dan lain sebagainya. Memang Bayar kalau nggak? Bayar dong. Gratis. Gak ada yang gratis di dunia ini ya. Kayak kecuali menghirup nafas. Kalau emang kalau di sana itu di kelasku itu dibuat kayak berat gitu. Jadi kamu gitu. harus gini. Tapi kalau kita sudah ke lapangan itu kita udah mudah. Alah cuma gini Oh. doang. Aku juga dikasih kesempatan kalau itu loh puasaan Ramadan. Nah itu disuruh MC, jadi kita bergilir MC kayak gitu. Gak apa-apa kita gak dibayar, tapi kan yang penting pengalaman. Terus habis itu aku juga ngasih spending dosen aku itu kemana-mana aku ikut, MC-nya ikut ke ngintilin kampus. dosen ya. Kayak Oke. gitu. Inilah pentingnya ngintilin Iya, dosen. kayak kita bisa dapat barokahnya kayak gitu. Iya, barokahnya. Sekarang Sekarang kerasa ya. rasa. Dan sekarang aku juga udah masuk di televisi. Yeay, TV apa? Di TV 9 Nusantara sama SBO TV. Yeay. Streamingnya di YouTube atau di TV kabel yang berbayar itu kayak IndiHome atau Indovision kayak gitu. Nah itu ada. Kalau HBO itu di acara apa? Kalau SBO itu Setigate Travel Halal. Kalau di TV 9 aku di programnya musik religi kayak Yeay, gitu. pasti bisa nyanyi dong. Oh, mohon maaf. Nah, di programnya musik religi itu nanti setiap weekend aku jalan-jalan kayak gitu. Gratis?
Gratis dong. Dibayar dong sekarang. Dibayar. Oke, asik. Memang Nah. gitu ya, susah-susah dahulu, senang kemudian. Nah, Gitu ya. ya sejauh ini masih seperti itu sih, tapi aku pengennya ke TV yang nasional. Iya. Kalau kepo bisa lihat di Instagram aku Oke. @koyabukhori. Yeay, terima kasih. Gitu aja. Pengalamannya luar biasa ya. Kalian bisa ikutin kalau kalian pengen jadi model ataupun jadi MC tadi ya. Hati-hati pesannya tadi ya, hati-hati pilih agensi kalau Nah, ikut bener banget. agensi. Nah, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.